Selamat malam semua ya. Ini acara training, jadi sebetulnya bukan meeting. Cuman memang training ini sangat cocok sekali hanya yang sudah bergabung, terutama yang sudah minimal bintang 2. Karena kenapa ada maksudnya? Sebetulnya nggak terlalu yang gimana-gimana banget, tapi saya nanti akan coba sharingkan gimana sih saya dulu awal-awal menjalankan usaha ini sampai akhirnya bisa berkembang, bisa ketemu Pak Andio dan kawan-kawan dan grup yang sekarang, sampai akhirnya saya bisa punya penghasilan yang menurut saya Bapak Ibu, kalau Anda cuma kerjaannya cuma begini-begini doang 2 tahun, nanti Anda lihat sendiri. Buat saya kok bonus puluhan juta itu rasanya kerjaan saya terlalu ringan. Cuman memang masalahnya Anda nanti harus nangkep benang merahnya ya. Nah mungkin langsung supaya nggak kelamaan saya langsung salam kenal, nama saya Adi Kurniawan. Tadi saya sudah jelaskan juga latar belakang saya sebelum saya menjalankan bisnis ini. Saya aktif di perbankan, jadi sampai 13,5 tahun ya. Jadi mungkin buat yang belum kenal, salam kenal ya. Moga-moga apa yang nanti saya sampaikan ini ya buat teman-teman ini bisa jadi satu bahan yang selama ini mungkin teman-teman merasa takut atau bingung atau apapun lah, terutama buat orang-orang baru, karena ini penting sekali. Karena di awal ini Anda akan enjoy jalanin bisnis ini kalau Anda ngerti benang merahnya. Tapi kalau Anda nggak paham prinsip-prinsipnya sama benang merahnya, memang itu stres. Seperti ibaratnya kalau Anda disuruh main gitar, main biola, Anda nggak ngerti mainnya sama sekali dengan segala macam chord-chordnya dan gitarnya, senarnya, segala macam, Anda pasti pusing. Tapi kalau Anda sudah bisa, Anda ngerti, itu akan enak sekali. Anda akan memetiknya, akan merdu sekali, akan alunannya Anda akan enak sekali. Ya, nah. Saya udah sepakatin dengan beberapa leader Anda, setiap kita adakan training selalu materinya nggak jauh-jauh dari ini. 7 langkah, 7 kebiasaan sukses, dan 3 prinsip dasar. Ya, tapi masalahnya nggak mungkin saya bahas semua malam hari ini karena waktunya terbatas juga. Saya akan lebih fokuskan, akan lebih spesifikan. Nah, yang pertama adalah saya cuma mau ingetin lagi, ini sudah semua mesti tahu. Ya, terutama buat orang-orang yang baru, nanti Anda tanya ke pengundangnya. Intinya Bapak Ibu, One Vision itu sudah ngasih langkahnya, yaitu 7 langkah. Jadi Bapak Ibu jangan salah langkah ya. Tapi saya pun menyadari, saya juga tobatnya benar-benar mau jalanin 7 langkah itu setelah 1,5 tahun jalan di usaha ini. Dan itu saya stuck di bintang 5. Jadi Anda kebayang Bapak Ibu, saya ke bintang 3-nya tadi saya sudah cerita ya, saya ke bintang 3-nya di presentasi, nggak ditunjukin apa-apa, cuman ngomong tianci bagus, saya oke, saya langsung join. Berapa? Saya nanya gitu. Kamu pilih yang 500 atau yang 2 juta? Waktu itu pengundang saya nggak bilang ada bintang 1, cuman ngomong mau yang 500 atau yang 2 jutaan gitu. Saya ngomong yang paling tinggi berapa? Oh yang 2 jutaan, gengsi dong. Masa yang tengah-tengah gitu kan? Ya saya ambil langsung, oke yang 2 jutaan Pak. Ya oke, nanti produknya saya ya, kalau saya ke Semarang saya kontak. Intinya begitu. Ya, nah intinya apa Bapak Ibu? Saya cuman dalam waktu 3 minggu itu naik bintang 4 dengan cara saya. Dan waktu itu mungkin nanti boleh kalau bingung bisa tanya pengundangnya. Saya pakai 2 kaki. Itu padahal kan cara yang paling tidak disarankan, yang bonusnya kecil dan kerjanya harus lebih ngotot, double. 3 minggu loh, langsung bintang 4. Cepat gak? Oh cepat. Ya Pak Adi gitu loh, orang bang gitu kan ya. Enggak, nanti saya kasih tahu. Saya kasih tahu nanti salah saya di mana. Kemudian Bapak Ibu, 2,5 bulan kemudian saya bintang 5 dengan 2 kaki juga. Hebat ya? Padahal itu berat loh. Kalau bintang 5 kan biasanya TGS normal kalau 3 cabang atau 4 cabang berapa? 40.000 ya, tes sedikit marketing plan. Kalau 2 cabang berarti harus cari 80.000. 2,5 bulan loh selesai. Dan luar biasanya, karena saya nggak pakai 7 langkah ini Bapak Ibu, sampai 1,5 tahun kemudian tetap bintang 5 Bapak Ibu. Ya. Jangan ditiru ya. Jadi makanya saya malam hari ini kepengen cara yang saya salah, kesalahan Pak Ade ini jangan Anda tiru. Makanya begitu Pak Ade mau salaman dengan saya, oke bro, 1 tahun saya akan jalanin tianci serius. Saya juga salamin balik, oke, tapi turutin saya ya. Karena saya nggak mau nanti dia 1,5 tahun atau 1 tahun itu jalan kayak saya. Oh pasti nggak jadi Bapak Ibu. Saya ngomong sama Pak Ade, tapi nanti apa yang saya sarankan turutin jadi ya. Saya waktu itu cuma ngomong gitu, oke siap, dia bilang gitu, wah lega saya. Tapi intinya yang saya arahin ke beliau juga ini aja Bapak Ibu. Dan beliau orang yang sangat luar biasa sekali, teachable. Ya meskipun sanguin, tapi intinya langkah-langkahnya dilakuin. Nah, saya nggak akan langkah 7 langkah ini saya bahas semua. Ya kita semua nanti bisa belajar lebih lanjut di NDT. Saya nanti akan langsung masuk ke yang 4 sama 5. Kenapa Bapak Ibu?
karena ini pengalaman saya juga, memang mulai di langkah keempat kelima ini mulai banyak galau. Ya, saya kasih tahu, impian dan sikap gampang sebetulnya, karena hubungannya dengan diri sendiri. Tinggal bikin buku impian, apa impiannya, apa yang memotivasi, foto keluarga, foto ayah ibu, tempel, selesai. Nggak hubungan sama orang lain kan, betul nggak? Masalah sikap, kita belajar sikap positif, kita belajar sikap apa kan diri sendiri juga, betul? Betul ya? Oke Pak, masuk ke langkah kedua, pakai produk. Wah, masih gampang Bapak Ibu. Tinggal buka produknya, ambil minum. Nggak perlu diajari, sebetulnya juga tahu caranya. Ya, asal Anda jangan minum kalung aura ya. Nah, itu bahaya kalau itu. Oh, itu bahaya sekali ya. Wah, itu apalagi aku live gitu ya. Lebih parah. Intinya Bapak Ibu, biasanya pengalaman saya saat saya punya rekan baru, saat saya punya grup baru, saya arahin ke langkah kedua gampang. Bahkan saya punya leader rata-rata belum jalan sudah langkah kedua dulu. Artinya apa? Belum aktif, belum join pun produk udah masuk. Jadi sebetulnya ini paling nggak usah diajarin langkah kedua. Nah ini dia Pak, langkah ketiga. Nah ini mulai biasanya, tapi masih sedikit. Ya karena biasanya suruh nulis daftar nama minimal 50 sampai 100. Saya sarankan biasanya 100. Ya suruh nulis aja Bapak Ibu. Itu bisa jadi teori ngeramalnya tinggi-tinggi Bapak Ibu. Gitu ya, akhirnya cuma ngomong begini, Pak, kayaknya saya nggak punya teman. Karena yang dipikiran dia, teman yang harus positif pasti mau join. Itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Karena pikiran dia, saya mau nawarin ini Pak, saya mau nawarin ini Pak, karena dia nanti bagus Pak, ini Pak, ini Pak, ini. Karena belum apa-apa, ini semua udah dipikirin di sini. Padahal Bapak Ibu, daftar nama itu cuma tulis aja dulu, nggak usah mikir panjang lebar. Nah ini biasanya memang agak sedikit galau, tapi masih gampang juga karena hubungannya dengan diri sendiri. Nah ini Pak, mulai langkah keempat. Nah ini dia. Mau telepon? Nanti dulu jangan dulu Bener nggak Bapak Ibu? Ayo Anda yang mau janjian-janjian sama orang itu loh, ayo jujur ngaku ya. Tapi yang punya grup, yang bawa grup jangan ya, karena ada grupnya ya. Nanti postur Anda jatuh. Ya pengalaman saya Bapak Ibu, saya cuma ngomong udah ini kan orangnya, telepon, saya temenin loh, saya di sampingnya, telepon janjian ketemu kapan, tentuin. Nanti kalau gini Pak, nanti kalau gini nah nanti kalau ditanya ini apa, kalau dia nih, padahal sebetulnya cuma bikin janji ketemu, kan nggak suruh presentasi atau ngomongin bisnis ya, betul nggak? Cuma janjian ketemu loh. Masa sih Anda nggak pernah sih selama ini nggak pernah ya janjian sama orang ketemuan di mana gitu? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah nggak? Sulit nggak sih sebetulnya? Enggak, cuma nanti saya kasih tahu di mana kendalanya ya, kita bahas setelah ini. Nah, ini memang karena berhubungan dengan orang lain. Nah, apalagi Pak yang peringkatnya apa, yang harus ke langkah kelima, presentasi. Ajubileh Pak. Kalau bisa jangan presentasi Pak, tapi saya bintang 8 gitu loh. Pengennya sih semua begitu. Ya, dan ini ada nih satu downline saya luar biasa sekali ya. Moga-moga tersindir gitu ya. Tapi saya lihat orangnya sudah mau mulai belajar juga. Ya bahkan mau presentasi aja cerita ke saya ketakutan. Pak ini saya punya saudara saya gimana nih, saya bingung Pak. Soalnya saudara saya begini, soalnya saudara saya ini deket, soalnya ini saya baik, soalnya ini saya akrab. Saya presentasinya gimana? Bapak Ibu, kalau Anda bingung seperti itu terus, percaya saya Bapak Ibu, Anda nggak akan maju-maju. Presentasi itu cuma intinya ceritain mau apa enggak urusan nomor 2, selesai gitu loh. Tapi percaya saya Bapak Ibu, kalau Anda presentasinya itu Anda lakuin yang banyak, itu hasilnya juga akan banyak ya. Kita akan bahas ya. Jadi sampai sini pembuka aja dulu. Pembukanya Pak Ade sudah sadis gitu ya, sudah nyerempet mana-mana gitu ya. Tapi intinya saya akan bahas langkah keempat dan kelima, titik ya. Nah Anda nggak usah catat karena materi ini Anda boleh copy aja lebih baik ya, karena saya lebih kepengen Anda nangkep langsung. Karena pengalaman saya, Anda lihat dan dengar langsung itu lebih kena daripada Anda nyatet. Ya, pengalaman saya gitu ya. Nah, kita akan bahas, Nah, buat janji temu, benang merahnya sekali lagi, poin pentingnya yang saya ingetin ke Anda, nomor 1, bukan teknisnya, tapi mengenai sikap dan mindsetnya dulu. Banyak grup saya, banyak rekan baru saya, sebetulnya orang yang bagus, sebetulnya orang yang potensi. Bahkan kemarin saya ngobrol dengan salah satu bintang 7 saya bantuin follow up ke downline-nya dia, bahkan salah satu orang terkaya di Semarang. Cuman masalahnya sikap dan mindsetnya yang belum bener, bukan salah ya, belum bener. Makanya kalau sikap dan mindsetnya belum bener,
biasanya ketakutan dan pikirannya macam-macam. Nah, kenapa saya bilang sikap dan mindset penting? Ada poin yang pertama, yaitu yang paling penting Anda harus tanamkan di sini, harus Anda sikapi. Anda harus sikapnya memberi peluang, titik. Ini harus disepakatin dulu Bapak Ibu. Nah, logika begini deh, ada nggak yang masih muda, mungkin masih muda? Saya boleh kenalan? Siapa nih Mas yang pakai kaos? Mas siapa ya? Mas Nasir. Saya kasih contoh ya. Mas Nasir, sikap memberi peluang tuh contohnya begini loh. Mas Nasir tuh punya uang 100 juta. Dikasih tugas begini, 100 jutanya minggu ini dihabisi, harus habis. Boleh dikasih-kasih ke orang, ya suruh bagi-bagilah, intinya begitu. Begitu habis, nanti minggu depan dikasih lagi 200 juta. Pertanyaan saya, kalau Mas itu sikapnya itu memberi peluang, ngasih uang ke teman-teman, itu sikap ngasih peluang nggak? Pertanyaan saya, perlu takut nggak Mas? Apalagi malu-malu, apalagi yang namanya galau. Kasih nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Gitu kan? Banyak nggak yang begitu? Nah intinya begini Bapak Ibu, kita sepakati ya, sikap memberi peluang tuh maksudnya contoh paling gampang gini. Saya ditawarin Tiansi sama pengundang saya. Kalau saya berhasil di Tiansi seperti sekarang ini, bintang 8, bonus puluhan juta, buat mobil dan yang lain-lain, yang untung siapa? Yang diajak kan? Saya untung nggak? Nah yang ngajak perlu takut nggak? Atau perlu galau? Nggak perlu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sikapnya yang awal ini sudah benar, artinya sikap memberi peluang. Pengalaman saya Bapak Ibu, dan saya lihat beberapa guru saya memang sudah benar sikapnya. Biasanya bikin janjinya enteng. Mau janjian tuh pede. Ya nanti saya akan terusin. Nah yang poin yang kedua adalah ini, calon prospek yang butuh Anda dan Tians. Itu poin penting juga. Loh Pak, tapi prospek saya itu lebih kaya dari saya. Tahu. Tapi kan Tiansi nggak cuma nawarin uang, betul nggak? Maksud saya begini loh, saya ambil contoh satu lagi aja dari salah satu rekannya Pak Andiho. Pak David ini kurang kaya apa? Oh kita ini sekarang di gedung dia, betul nggak? Kalau Pak Andiho cuma nawarin uangnya, saya yakin dia sampai sekarang nggak akan bergerak dan nggak akan jadi bintang 8 seperti sekarang. Tapi intinya apa? Ada sesuatu yang lain yang dimiliki Tiansi, yang dimiliki One Vision, yang Pak David butuhin dan dia nggak dapetin di luar sana. Nanti ya maksud saya Bapak Ibu ya, mungkin oke Pak, dia kaya banget, uangnya nggak ketulungan lah, nggak terukur gitu, kayak pekerjaannya nyetak uang Pak gitu ya. Biasanya begitu, karena saya kalau bantu prospek baru itu, ya downline baru, dia identifikasi prospeknya ke saya, justru sayanya itu yang nggak diidentifikasi, prospeknya yang diidentifikasi. Jadi dia selalu ceritain, oh ini calon orang kaya, mobilnya gitu. Sampai sana bukannya saya dikenalin atau diidentifikasi, tapi dia yang malah dia unggul-unggulin prospeknya terus. Ya saya sih nggak apa-apa, saya ikutin aja dulu. Nanti biasanya sambil selesai saya kasih tahu, next time jangan begini, karena kan kita yang mau nawarin dia Tiansi. Betul nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Bukan saya mau utang ke dia, betul nggak? Jadi kalau Anda punya sikap yang calon prospek Anda, siapapun itu, latar belakang apapun, mau sekaya apapun, ya Andanya yang mau ngasih peluang di Anda dan Tiansinya, Anda tuh gak akan yang namanya punya ketakutan atau pikiran yang macam-macam. Nah, sikap-sikap ini yang harus kita sepakatin dulu supaya nanti pengen saya keluar dari ruangan ini semua benang merahnya sama. Jadi gak perlu takut ya, sikap dulu yang penting sama mindset ya. Kemudian yang ketiga nih, yang penting juga, biasanya orang-orang pragmatis sama melankolis nih. Ya, ininya lo kurang yakin sama PD-nya. Ya, kalau koleris sama sanguin biasanya kelewat PD gitu ya. Oh, saya ingat sekali dulu, bener, saya ingat sekali Pak Andiho itu pertama kali waktu mulai jalan ya, saya sendiri sampai terplomo karena saya orangnya memang koleris, tapi saya ada melankolisnya. Jadi memang saya tuh memang sih orangnya tuh ngotot, orangnya yakin, tapi nggak bisa yang cetar-cetor. Ya kalau Pak Andiho itu alami banget, memang dia begitu. Dia baru minum satu produk apa, waktu itu saya ingat saya Mooncott sama Renov. Kemudian dia nawarin selain Mooncott itu ada produk lain, ditanya sama prospek, gimana buat? Cos pokoknya, gitu aja Bapak Ibu. Padahal dia juga belum nyoba loh. Tapi dia artinya apa? Punya keyakinan dan PD yang luar biasa. Dia ngajak rekannya, ada beberapa yang sekarang udah bintang 7, bintang 6. Kalau saya ingat flashback masa-masa dulu, yang satu yang saya pelajari dari Pak Andiho ini adalah yakin dan PD-nya. Padahal saya punya grup yang lain waktu itu, gabungnya sudah lebih lama, jalannya sudah lebih lama, ikut saya sudah lebih lama.
Tapi memang sewaktu bikin janji dan melakukan Tianci apapun pekerjaan itu, dia nggak yakin, nggak pede. Yakin dan pede itu nular Bapak Ibu. Ngerti nggak maksud saya? Siapapun Anda di ruangan ini, peringkat berapapun Anda, mau latar belakang Anda apapun, yakin dan pede itu nular. Artinya apa? Kalau Anda dirinya nih sendiri dulu, yakin sama pede, entah kenapa, memang sih tetap nanti akan ada yang nggak mau, yang negatif dan lain-lain. Tapi karena keyakinan dan pede Anda, lama-lama mereka terpengaruh. Nangkep nggak Bapak Ibu? Bahkan biasanya orang yakin dan pede ini nanti kayak magnet Bapak Ibu. Ya saya juga nggak ngerti entah kenapa sampai sekarang Pak Andiho ini ya dan grupnya itu entah kenapa saya perhatiin, saya kan ngeliatin netlist ya, memang jumlah new membernya, rekrutnya, kemudian penambahan jumlah distributor baru, omsetnya itu memang selalu yang terbesar. Karena satu yang saya lihat dari beliau, yakin dan pedenya luar biasa, dan itu nular ke grupnya. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah Anda bayangin nih, kita bahas yakin dan pede, Anda masih sendiri, belum sudah nggak yakin. Artinya Anda kepengen nggak punya grup yang nggak yakin semua kayak Anda begitu? Ayo pertanyaan saya, kan duplikasi, betul Pak? Nah artinya begini loh Bapak Ibu, kalau Anda masih sendiri, bikin janjinya aja sudah nggak yakin, nggak pede, kebayang nggak nanti Anda punya grup? Terus grup Anda minta tolong Anda, Pak tolong nih ajarin cara bikin janji. Terus Anda, oke, saya bisanya cara bikin janji yang nggak yakin sama nggak pede loh, tapi nggak apa-apa saya ajarin. Ya nggak mau lah grup Anda, saya nggak jadi join Pak, saya cari sponsor lain, begitu kan? Nah sponsornya aja nggak yakin, nggak pede, kok setuju nggak? Ya jadi ini yang benang merah yang kita harus sepakati. Nah ini yang penting ini. Ini masalah yang biasanya terjadi di peringkat tengah. 4, 5, 6 pun masih ada, 7 pun masih ada. Karena saya punya satu bintang 7 yang kemarin saya habis konsultasi sama dia, saya bedah semua mindsetnya, saya balikin dulu. Karena dia nggak sadar arahnya ke sini, gini loh. Selalu sewaktu bikin janji mau ketemu, ini yang selalu dipikirin tuh hanya produk. Salah nggak sih sebetulnya? Nggak salah. Tapi biasanya nambah prospek, nambah grup, tapi ya user semua. Karena contoh begini, saya kasih contoh paling gampang. Ini namanya siapa? Albert ya. Bet, saya akan janjian ke kamu begini. Bet, ketemu enggak? Wih, aku punya produk bagus, luar biasa nih produknya kesehatan, bla 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 bla. Artinya di pikiran saya sebelum ketemu dia, saya udah ngomong. Selalu yang saya tawarin produk. Ya, sekarang kan produk THC memang luar biasa, gampang sekali pengalaman saya. Mau Anda mau tawarin maskernya, masker spirulina ngeri. Ya umur Anda 50 bisa kelihatan kayak 17 loh gitu ya. Ya kadang kan promosinya begitu, over ya. Tapi intinya kan biasanya masuknya pikirannya sewaktu mau janji ketemu selalu produk, mau masker kek, mau akulai kek, mau matras kek, mau apa kek, mau tekek kek gitu ya. Enggak ya, maksud saya begini, kalau Anda pikirannya selalu masuknya ke produk dulu, entah kenapa pengalaman saya itu juga nggak dapat leader aktif yang bisnisnya, karena selalu yang di pikiran si pengundangnya ini dulu juga hanya selalu mengenai produk. Ya contoh satu lagi, Mas siapa Mas? Mas Adi, saya bikin janji begini, nanti saya akan kasih contoh langsung. Mas Adi, contoh nih saya temen nih sama dia, temen di lagi di mana? Ditelepon kan, oh saya di sini gitu ya. Ya, kamu besok ada waktu enggak? Aku pengen ketemu, pengen ngobrol-ngobrol. Kok tumben deh, kenapa gitu kan? Misalnya kan teman Anda biasanya nanya gitu, wes lah, pokoknya besok ketemu dulu, tak pastiin. Yang pasti kamu bakal, wis luar biasa lah. Pokoknya ketemu besok ya gitu. Pokoknya intinya saya ada satu peluang yang bagus banget. Aku pengen kerja sama dengan kamu gitu misalkan, pakai bahasa yang sehari-hari aja sederhana, tapi intinya kita tawarin memang ada satu peluangnya, ada satu opportunity bisnisnya. Misalkan si Adi nolak, ya berarti saya tinggal ngomong janjian sama yang lain. Ngerti nggak maksud saya? Gak apa-apa dia nolak, berarti wah ini apa nih, misalkan nih Adi nih udah curiga dulu sama saya. Biasanya kan orang kecewa di situ, ya nggak apa-apa, cari lagi yang mau. Tapi kalau contohnya begini deh, waktu kamu saya ajak janji ketemu untuk bikin janjian bisnis, ada satu peluang bagus, sampai kamu mau ketemu saya, artinya kamu butuh peluang itu kan? Sampai mau kok, mau ketemu saya kok, saya ajak ketemu mau. Artinya kan di mindset dia di sini sudah ada peluangnya bisnisnya. Nah ini biasanya kesalahan yang dilakukan peringkat-peringkat tengah. Memang produk Tianci terlalu bagus, produk Tianci terlalu luar biasa Bapak Ibu. Ya saya sendiri flek paru-paru sembuh, papa saya kencing manis 500 turun jadi 200. Tadi Jeffrey cerita luka diabetes 3 kaki, udah waktunya amputasi, pakai Citosantok sembuh. Memang terlalu hebat, tapi masalahnya kadang kita kebablasan produk terus.
Belum apa-apa, janjiannya aja di sini udah produk. Memang sih nantinya arahnya ke bisnis, diceritain Pak setelah itu boleh. Tapi kita tuh butuh orang yang kita pancing waktu janji ketemu. Ada satu peluang yang bagus, bisa merubah hidup, bisa nanti kita bareng-bareng sukses bro. Sampai orang itu mau ketemu Anda, selamat Bapak Ibu. Siapa tahu itu calon bintang 8 Anda. Ngerti maksud saya? Jadi jangan cuman bikin janji melulu yang ditawari produk. Hati-hati Bapak Ibu. Dan itu nanti ditiru grup Anda. Ya kemarin saya keluar kota juga udah bahas ini dengan beberapa grup saya benerin dulu. Semua dari mindset. Ya hati-hati, semua dari ini dulu. Nah, kedua, ini yang penting juga. Benang merahnya waktu bikin janji temu. Pakai cara yang benar. Bukan cara yang baik. Apalagi cara yang gampang, apalagi cara yang enak. Ya, intinya cara yang benar. Anda beli starter pack. Saya nggak akan terangin karena ini terlalu panjang, dibahas semua di situ. Buat janji temu yang benar, yang baik dan benar. Tapi saya akan kasih contoh jelek-jeleknya adalah cara-cara yang baik. Contoh dulu saya juga lakuin. Ya, saya booking satu tempat makan. Saya kasih tahu grup saya nanti Jumat malam ngumpul di sini, saya udah booking berapa meja, kamu undang teman-temanmu, bilang ada acara makan-makan, saya bilang begitu. Menarik nggak Bapak Ibu? Baik nggak? Gratis loh. Saya pikiran saya begini, yang penting orang datang dulu, begitu habis makan selesai, mau pulang saya bilang stop, saya presentasi dulu, begitu pikiran saya, dulu. Tapi yang penting orangnya datang dulu. Ya waktu itu saya setting sekitar 20-an orang ya. Sekarang grup saya juga ada nggak aktif ya, mungkin serem juga lihat saya cara gitu. Dan memang waktu itu saya bayarin setiap makan itu kurang lebih 300-400 ribu. Kan baik Bapak Ibu, betul nggak? Tapi hati-hati Bapak Ibu, apakah grup Anda bisa niru? Belum tentu loh, grup Anda masih joining. Bintang 2, bintang 3 melihat apply, wih jebonya pantesan nih apply-nya Scoopy. Kalau ngundang orang ngumpulin makan-makan kok. Wah, saya makan sendiri aja susah kasihan. Jangankan undang orang untuk bayarin makan, saya sendiri makannya aja susah. Artinya apa? Cara yang nggak bener ini Bapak Ibu, baik sih, tapi belum tentu benar. Itu hati-hati, membunuh bisnis Anda. Saya udah ngalamin. Contoh sekali lagi gampang. Ada nggak aturan main di starter pack, nanti ada pelajari, yang cara ngundangnya pakai broadcast SMS, email, apalagi BBM? Ada nggak? Tapi grup saya ada yang lakuin. Saya janjian meeting bersama dengan leadernya, ya, yang satu saya ngomong undang orang sebanyak-banyaknya, siap up. Saya undang mungkin puluhan, mungkin ratusan. Saya seneng udah, gila nih, calon leader nih, saya bilang begitu kan dalam hati ya. Terus ternyata setelah singkat kata intinya ya orangnya kebetulan nggak ada di sini, ya. Setelah sampai di meeting dia sendirian. Terus dia konsul ke saya habis meeting, saya tadi ngundang kayaknya ada 100 lebih loh, kok nggak ada yang datang ya? Padahal itu dari minggu kemarin sudah mulai tak undangin. Saya nanya, undangmu pakai apa? SMS sama BBM. Gampang nggak itu? Gampang. Tapi kena nggak? Belum tentu. Artinya apa? Jangan variasi. Atau ya yang kejadian juga nih, ada beberapa yang itu tadi karena ketertarikan untuk produk mau dipromoin atau apa, bikin selebaran undangan. Wah ini apa kayak produk ini kayak apa kayak segala macam disebarin pakai undangan. Intinya Bapak Ibu percaya saya, pakai aja cara yang benar. Karena teorinya begini, nyambung yang kedua. Nih, harus mudah diduplikasi dan sudah teruji. Maksud saya begini loh Bapak Ibu, kalau cara ngundang itu boleh pakai cara yang canggih-canggih, aneh-aneh variasi, itu nanti di starter pack dan di 7 langkah sudah dirumuskan. Tapi nyatanya kenapa itu nggak disarankan? Karena semua leader sekarang good lion, diamond above, yang pakainya cara yang benar semua. Ya saya kadang punya grup baru, terutama orang-orang baru, saya punya ide. Nanti yang datang banyak langsung ya saya dengerin dulu karena saya udah ngerti pasti mau pakai cara aneh-aneh nih. Saya udah ngerti, cuman kan ya sekarang kan saya kembali yang tadi saya cerita, saya kan sekarang orangnya lebih sabar. Kalau dulu model-model begini saya tantang sampai berhasil, tak kasih uang kamu, tak gituin dulu. Tapi kalau sekarang ya oke, coba aja, tapi nanti hasilnya jangan nanya saya loh ya, karena kan saya ngajarinya sesuai starter pack. Intinya begitu. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau yang belum teruji, nggak usah dicoba. Nangkep nggak maksud saya? Kecuali loh ya, di starter pack terus kemudian leader kita atau leader kita Pak Luis ngomong ini ada cara canggih teknologi baru yang sudah teruji. Nah itu monggo. Nyatanya sampai sekarang nggak ada tuh, ya itu aja caranya. Janjian, telepon,
atau mau ketemu langsung, atau mau ke rumahnya, intinya apa? Justru cara-cara yang benar ini yang memang ternyata yang paling efektif, paling efisien. Teknologi memang berubah, ya mungkin email, line atau apa segala macam memang berubah, Facebook lah apa, tapi bukan berarti terus jagain itu supaya bisa ngundang orang, salah. Ya kemarin Pak Elmanto bagus banget tuh di trainingnya, dia ngomong, ya memang teknologi banyak, Facebook kita bisa punya daftar nama yang banyak, kita catat daftar namanya, kita nanya nomor handphonenya, baru kita telepon, bukan bikin undangan di page Facebook atau di line terus dengan harapan banyak yang mau daftar join ke Anda. Kalau cara itu bisa Bapak Ibu, saya udah mungkin director kan. Serius, masalahnya mah nggak bisa, ya harus yang intinya sesuai starter pack. Poin ketiga ini benang merahnya penting sekali, mudah diduplikasi. Ingat itu. Jadi kalau ada yang sampai sekarang Anda masih pakai cara-cara yang sulit diduplikasi, bertobat. Karena percaya saya, grup Anda nggak akan berkembang. Ya itu saya udah buktiin. Ya dan yang sudah teruji. Ya nih jangan aneh-aneh, jangan kebanyakan variasi. Ya terupaya si orang-orang yang awal baru kadang kan mungkin nggak tahu saya latar belakang dia mungkin apa, mungkin di pekerjaan yang sebelumnya dia apa. Intinya memang begini Bapak Ibu, memang Tiansi dan apa yang kita kerjakan sebelum ini itu dua hal yang berbeda. Dulu saya marketing di sebuah bank, saya pimpinan cabang, saya manajer, saya pernah di head credit juga. Intinya memang ya saya punya beberapa teknik-teknik marketing yang dulu saya bisa pakai di bank saya. Tapi waktu saya terapkan di bisnis Tiansi luar biasa, yang malah nggak berkembang. Ada sih beberapa poin-poinnya yang cocok yang saya bisa pakai. Tapi intinya adalah ini loh harus benar-benar Anda sepakati dulu. Nah, kalau Anda pahamin 3 benang merah ini, mindsetnya udah bener, sikapnya udah bener, pakai caranya juga bener, terus kemudian caranya mudah diduplikasi dan sudah teruji, percaya saya, Anda ngelakuin bikin janji itu akan enak kok, nggak akan beban, apalagi takut. Setuju ya? Oke? Nah, sekarang saya bahas poin kedua sebelum nanti saya akan kasih contoh langsung. Wah ini dia loh Pak, mati Pak. Nek wes waktunya presentasi ini loh. Waduh, soalnya tuh saya tuh takut ditolak Pak. Anti penolakan saya Pak. Gitu ya. Jadi saya tuh punya paham hidup saya jangan sampai ditolak gitu ya. Tapi pacar aja sampai sekarang belum punya gitu ya. Yang ngomong itu tuh biasanya begitu. Gitu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita sepakati satu hal dulu. Kalau Anda seorang petinju, tugas Anda ya bertinju, setuju nggak? Setuju nggak? Kalau Anda seorang penyanyi, tugas Anda nyanyi. Kalau Anda seorang karyawan, tugas Anda ke karyawan, kantor, ngabsen, ya Anda kerjain tugas-tugas Anda. Kalau Anda seorang marketing, ya tugas Anda jualan. Kalau Anda pekerjaannya apapun itu ya, artinya sebuah profesi itu ada pekerjaannya. Sebuah bidang usaha pasti ada pekerjaannya. Nah, kita di bisnis apa? MLM, network marketing. Saya kasih tahu, mungkin nggak tahu ya, mungkin ada nih karena orang baru dipikir ini MLM Pak, tugas utama kita adalah impian Pak yang penting, dan kita ngimpi sebesar-besarnya, tapi nggak usah presentasi. Mungkin ada, nggak tahu saya. Tapi mungkin ada berpikir mungkin keliru karena nggak tahu aja. Nah ini saya malam hari ini mau lurusin. Sekali lagi Bapak Ibu, pekerjaan utama di network marketing, pekerjaan usaha di MLM, terutama di Tiansi, presentasi. Jadi kalau intinya Anda nggak pernah presentasi, Anda kurang presentasi, Anda malas presentasi, berarti Anda nggak kerja. Kalau nggak kerja, otomatis dong, ya nggak mungkin berhasil. Gitu ya. Kita langsung masuk benang merahnya. Nih, saya cuma mau kasih ini pengalaman yang saya rasain sendiri, dan ini saya juga belajar dari leader-leader yang lain. Saya belajar dari Nanti. Pengalaman saya Bapak Ibu, kalau saya presentasi per bulan cuma 8 kali atau ketemu 8 orang baru, bisnis saya bertahan. Bonus ya segitu-segitu, kelebaran baru nggak dapet, set volume nggak naik, ya kadang malah bonus saya turun. Serius ya, ini 8 kali. Nah saya sekarang berada di level ini yang saya jaga ya, saya melakukan tiap bulan ini 15 kali per bulan. Ini yang saya lakuin sampai sekarang ini. Jadi saya punya prinsip ke diri saya, minimal seminggu saya ketemu 3 orang baru, minimal ya, idealnya 4. Sebetulnya juga nggak berat tuh pengalaman saya. Mau orang yang barusan kenal, teman atau apa terserah. Tapi kalau Anda di ini sebulan Anda 15 kali, itu tumbuh, percaya saya. Jadi Anda
Ya, Anda mau bohong kayak apapun nggak mungkin bisa bohong sama saya karena saya ngalamin. Kalau ada grup konsultasi ke saya, oh saya udah presentasi banyak ini, tapi sampai ini saya nggak berkembang. Saya cuma dalam hati, bohong. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena kalau presentasinya saya nggak pernah Bapak Ibu ada grup curhat ke saya, saya bulan ini presentasinya kebanyakan ya, saya mau curhat nih, masalahnya banyak karena saya presentasinya terlalu banyak. Nggak pernah Bapak Ibu. Kalau yang presentasinya banyak itu nggak pernah ngeluh, sibuk nanya, ini gimana, ini join lagi, ini orang baru, ini. Ya tanya tuh sama JP dan grup. Yang selalu ditanyain ke BBM-nya ke saya dan grupnya itu mengenai gimana Pak. Artinya apa? Jalan. Karena dia presentasinya jalan. Wah, saya punya satu grup lagi yang luar biasa Bapak Ibu, aman, damai, tenang, sejahtera. Silent terus tiap ketemu saya semangat gitu ya. Gimana bulan ini? Wah, udah presentasi, cuman dia udah banyak sih, cuman belum ada yang join. Dalam hati saya, bohong. Percaya saya Bapak Ibu, kalau Anda punya downline, punya grup atau punya leader, bisnisnya sedang turun, apalagi mungkin bisnisnya sedang jatuh parah, cek kerja dia pribadi. Biasanya pengalaman saya ini nggak pada peringkat masalahnya Bapak Ibu. Mau Anda bintang 8, 7, 6, 5, 4, 3 atau orang baru yang barusan join. Di sini ingat kerjaan utamanya apa? Presentasi. Jadi yang presentasi paling banyak, yang presentasi terbanyak, biasanya bisnis bonus dan lain-lain juga akan lebih gede. Adil. Dan hati-hati Bapak Ibu pesan saya, jangan tenang yang Anda peringkatnya udah tinggi. Saya ngalami dan saya juga buktiin. Saya lakukan, intinya saya fokusnya ke diri saya, presentasi saya perbanyak, follow up saya perbanyak, saya lakukan konsisten. Dan ingat Bapak Ibu sekali lagi, konsisten. Kalau saya orang yang nggak suka yang wah pas lagi semangat ajar gitu ya, pas lagi males nggak sama sekali. Saya bukan tipe orang seperti itu. Kalau saya mendingan pakai begini. Saya hitung dengan kesibukan saya sekarang, dengan kondisi bisnis saya sekarang, yang nggak berat buat saya berapa, saya tetepin. Oke, 15 titik, nggak boleh di bawah 15. Kalau belum sampai 15 nggak bisa tidur, serius. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Ya intinya puji Tuhan, saya kemarin dari yang kemarin bonus naik hampir 40%. Saya punya nambah 3 kelebaran baru. Ya saya ketemu orang-orang baru dan mujizat terjadi. Ya, ini saya cerita apa adanya, ini orangnya ada di sini. Ini sepupu istri saya. Dan saya prospek dia sudah 1 tahun lebih, bener ya tuh ya. Dan luar biasa nggak mau. Padahal kakak iparnya udah ngeliat loh, buktinya mobilnya dia udah lihat. Dan dia baru ngaku ke saya, intinya apa? Kalau MLM itu buat dia tuh bohong. Oh, padahal saya kakak iparnya loh, buktinya langsung ya. Ini dia baru ngaku cerita sama istri saya. Nah, lucunya Bapak Ibu, saya sampai lupa, nggak pernah follow up lagi. Intinya singkat kata, istri saya tuh ujian skripsi akhir. Dia bikin ujian tertulis, dibantuin sama dia, sepupunya ngetikin, dia pelajari sendiri. Dia ngelihat marketing plan Tiansi, dia ngelihat peringkat-peringkatnya, dia ngelihat aturan mainnya. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, bilang ke istri saya, mau aktif, mau join, mau jalan. Mujizat ya Bapak Ibu. Tapi saya juga baru ngerti bahwa saya nabur di mana, tumbuh di mana, itu misteri. Tapi saya punya prinsip, mendingan saya intinya tabur dulu. Dan memang sebelum ini Bapak Ibu, saya kurang nabur. Jadi saya kurang kerja, saya kurang presentasi, nggak pernah follow up, nggak pernah ketemu orang baru, makanya nggak dikasih kaki aktif. Ya, dan luar biasa, grupnya udah berkembang lumayan, dia udah bintang 4 CP, terduplikasi ada 1 CP lagi di dalam. Si Dedi bisa CP lagi nggak kayak bulan ini? Bisa ya, luar biasa, nambah 1 lagi. Artinya Bapak Ibu, percaya saya Bapak Ibu, kita intinya tugas kita satu kok, lakukan dulu. Nanti hasilnya itu yang nyerahin tuh. Saya ngalami begini udah banyak Bapak Ibu. Saya 6 tahun di sini, saya ngejar ribut family kan, saya prospek di mana, saya ngejar matras di mana, saya presentasi di mana, nggak ada hasil Bapak Ibu. Tiba-tiba telepon masuk, Dik, matrasnya masih ada. Oh masih, ready saya bilang gitu kan. Intinya itu saya prospek 3 bulan yang lalu dan pesan langsung 2 king loh. Itu kalau saya yakin begini Bapak Ibu, saya punya teori begini loh. Tuhan kita itu melihat Anda bisa bohong sama orang lain, Anda bisa bohong sama upline Anda bisa bohong sama grup Anda. Tapi paling susah bohong sama diri sendiri, sama Tuhan. Artinya saya ngalamin, setiap saya berjuang, setiap saya fight, mukjizat terjadi. Artinya saya cuma mikirnya gini, Tuhan tuh ngeliat, wah Hadim Mesai kok mulai aktif meneh, mulai rekoso meneh, kok ada kaki-kaki aktif meneh. Ini coba disentil lah gitu, biar positif terus join gitu. Dikasih. Tapi Tuhannya ngeliat kitanya dulu, usaha kita dulu. Wah ini sayanya nggak pernah usaha ya, mana mau datang itu berkat, betul nggak? Jadi maksud saya Bapak Ibu, yang penting Anda perbanyak dulu kerja Anda.
Masalah hasil serahin yang di atas. Tapi percaya saya, yang di atas gak pernah tidur. Ini saya ngalamin, saya bisa ngomong begini karena saya ngalamin berkali-kali. Berkali-kali. Saya pernah satu ngejar kualifikasi One Vision juga, kurang banyak di set follow. Saya ngejar di mana tiba-tiba ada bintang 5 telepon saya. Ada promo ya katanya ya. Iya, promo bintang 4. Singkat kata, dia waktu itu ada beberapa orderan, ada beberapa temannya, bahkan member lamanya join ulang bintang 4. Tapi intinya saya ngalamin mujizat udah banyak sekali. Tapi yang saya lakukan adalah perbanyak dulu kerjanya. Nah, kalau Anda mau luar biasa, ya ini pengalaman saya, 30 kali per bulan. Ini Anda akan berkembang pesat sekali. Percaya saya. Percaya saya. Ya, saya belajar ini dari Ibu Eli, rekan barunya Pak Andio. Memang setiap saya lihat statusnya di BBM-nya, di WhatsApp-nya, apanya segala macam, saya bukan berarti nggak mantau, saya mantau loh. Dan saya mau buktikan teori saya benar nggak? Benar. Dan ini bonusnya, dia masih bintang 5 ya, 5 ya. Banyak loh bintang 6, 7 saya kalah bonusnya. Serius. Karena Tianxi fair. Tianxi nggak ngomong orang lama dienakkan, yang atas enggak. Yang kerja lebih banyak, yang presentasi lebih banyak, yang lebih gede bonusnya. Ya, saya dari grupnya satu ini si Jeffy ada satu lagi. Sorry, ternyata ralat udah mahasiswa. Belum lama kok, 1 bulan lebih sedikit. Dan joinnya dari bintang 1 loh ya sih ada ya. Ini dari bintang 1 ya. Dari bintang 1 gak lama dia ngejar bintang 3, dia ceritain lagi segala macam, dia sekarang sudah bintang 3 plus CP. Ya, dia ngomong ke saya, "Pak, kok pengen bintang 4 ya? Sip, kejar lagi," saya bilang gitu. "Oke, besok saya mau ketemu guru-guru saya gitu." Intinya apa? Dia banyak cerita. Bonusnya hampir 1,5 juta loh. Ada bintang 5 saya yang bonusnya cuma 100.000, ada 40.000, serius. Tapi intinya sekali lagi Bapak Ibu, saya kasih benang merahnya. Di Tianxi fair. Dan Tuhanmu, Tuhan kita itu nggak bisa dibohongin. Jadi kalau Anda benar-benar ngelakuin yang saya omongin ini 15 atau 30 kali, nggak mungkin bisnis Anda nggak berkembang. Saya berani taruhan. Oke ya? Nah, kita punya 2 patokan ya. Ini yang sekarang saya sedang kejar dan pertahankan. Anda nanti konsultasikan dengan leader Anda. Karena saya nggak berani samain. Kondisi bisnis kita beda, kondisi kerjaan kita beda, kegiatan kita beda. Tapi saya kejar ini, silver planner. Jadi 15 kali presentasi per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Ingat catatannya, 3 bulan berturut-turut. Nanti ada pinnya. Saya udah pesenin Pak Adio, pinnya ini dari One Vision, memang lagi cetak karena habis ya, sampai Semarang belum kebagian. Tapi nanti kita akan bikin ini rutin dan ini nanti akan impact new silver, new gold new gold planner itu di OP Pak dan di pertemuan-pertemuan. Ya, jadi nanti akan kelihatan Bapak Ibu. Dan gak ada nanti seorang gold planner yang gak ada bonus, yang peringkatnya nggak naik, nggak ada. Buktikan omongan saya nanti. Lihat siapa yang benar-benar kejar silver planner dan gold planner, bisnisnya pasti akan berkembang. Percaya saya. Ya, nah ini ya. Nih, gold planner adalah 30 kali presentasi per bulan, konsisten minimal selama 3 bulan berturut-turut. Ingat loh Bapak Ibu, ini berbicara integritas. Ini berbicara attitude. Anda mau bohong boleh. Anda mau ngapusin upline Anda, sponsor Anda, boleh. Tapi ya yang tanggung resikonya Anda. Loh, saya dulu melakukan permainan ini Bapak Ibu, saya dulu kejar ini. Karena belum punya grup waktu itu ya, waktu sebelum nemu Pak Andi. Saya intinya singkat kata, saya pamit mau berhenti. Oh, saya pernah down juga Bapak Ibu. Wah, Pak Andi nggak pernah down, ya semangat terus. Enggak, saya pernah mau pamit tuh dari Tianxi. Oh, sponsor saya, upline saya terdekat bintang 8 Bandung, saya telepon, "Pak, saya kayaknya nggak jodoh di Tianxi, saya mau berhenti ya." Pusing, besok mikirin utang belum kebayar-bayar nih, tolak nggak ada hasil gitu kan. Ya singkat kata, beliau nyaranin ini, "Berani nggak deh sebelum keluar, terakhir kamu lakuin ini. Nanti kalau kamu sudah lakuin ini, terserah deh mau keluar lagi, terserah." Ya, dia intinya kasih saya tantangan ini. Mau cepet atau mau lama, dia nanya gitu. Mau cepet, oke, lakuin presentasi sebulan 30 kali minimal dalam 3 bulan, artinya 90 kali presentasi. Dan itu saya pernah ngalamin gini Bapak Ibu. Presentasi hari ini, presentasi, bulan itu Bapak Ibu nggak ada 30. Saya ngomong gini, bohong nggak ya? Kan nggak ada upline, nggak ada sponsor, betul nggak Bapak Ibu? Saya sempat berpikir gini loh, wah kacau loro tok, janjinya aku ngomong 30 laporan dia pasti upline nggak ngerti, betul nggak? Cuman saya waktu itu ingat begini, upline saya ngomong gini, "Dek, tapi kamu jujur sama dirimu sendiri loh ya, karena ini buat bisnismu, ini buat masa depanmu, ini buat nanti perkembanganmu sendiri. Saya kan di Bandung, saya nggak bisa mantau. Tapi percaya saya deh, kalau kamu lakuin minimal sebulan 30 kali dan kamu lakuin 3 bulan berturut-turut, pasti bisnis berkembang." Singkat kata Bapak Ibu, nggak nyampe di waktu ke 2 bulan. Ya mungkin 2 bulanan lah. Jadi presentasi saya hampir ke 60-an.
Saya langsung nemuin nggak lama loh Pak Adio sama Pak Adi Nugroho, dua kakek saya sekarang bintang 8 dan bintang 7. Cuma dalam waktu hitungan 1 bulanan toh. Tapi sebelumnya saya melewati beberapa kali penolakan itu. Luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Tiansi. Nah, saya baru sadar Bapak Ibu, ternyata ini loh, kuantitas itu menentukan kualitas Bapak Ibu. Ini yang benang merah yang Anda harus pelajari dulu. Jadi begini Bapak Ibu, saya presentasi. Pertama presentasinya belepotan nggak kira-kira? Ada enak, ada upline, ada sponsor, diajarin. Saya ngajarin siapa? Saya coba sendiri, saya lihat di OP. Makanya kalau ingat grup saya yang lama, Pak Andio mungkin ingat ya, dulu saya kalau presentasi pakai laptop dan lengkap sekali. Sampai klub vision seminar saya setel semua. Itu saya belajar dari OP dan saya lakuin. Tapi itu nggak benar ternyata. Nanti saya kasih tahu ya kenapa ya. Intinya apa? Saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya pertama kali presentasi memang kagok, memang rasanya canggung. Memang rasanya kok aneh ya, ngomong belepotan, padahal di rumah saya udah belajar. Saya tuh saking memang kepenginan untuk majunya, saya sampai di depan kaca, itu saya dapat sama muka sendiri, saya pakai flip chart, serius. Itu yang saya lakuin, nggak punya apa, nggak punya sponsor. Kalau orang separah saya aja bisa, masa kalian nggak bisa sih, apalagi ada sponsornya loh, ada pengundangnya loh. Ya kan minimal Anda pernah kan dikasih contoh sama upline Anda, sama leader Anda presentasi, betul nggak? Saya ini nggak pernah loh. Saya tuh kadang pengen mengeluh sama Tuhan, Tuhan kamu kok gak adil sih, saya nggak ada yang ngasih contoh saya presentasi, betul. Tapi saya baru menyadari bahwa saya bersyukur nggak punya upline aktif di satu kota. Itu yang melatih saya untuk mandiri dari awal. Dan memang Bapak Ibu akhirnya waktu jumlah banyaknya itu memang banyak penolakan, lama-lama jadi berkualitas. Makanya ada grup saya nanya ke saya, Pak Adi kok kalau ngomong sama orang enak sih kalau persoalannya, ya itu karena kuantitasnya dulu. Tapi kalau Anda minta kualitas dulu di depan, percaya saya nggak bisa. Terutama yang melankolis, Pak, saya mau belajar dulu. Ya, kalau perlu saya mau ikut seminar-seminar presentasi, Pak. Saya mau bayar mahal nggak apa-apa, supaya presentasi saya hebat. Dan setiap saya presentasi orang harus join. Nggak bisa. Seorang Pak Luis Tendian pun pasti juga masih ditolak kok sampai sekarang, betul nggak? Jadi intinya bukan penolakannya yang Anda hindari, tapi Anda benerin sikapnya. Ya nanti saya kasih tahu ya. Nih, hukum lempar dadu paling gampang nih, saya punya prinsip ini. Yang kita cari di sini kan 4 orang yang mau jadi bintang 8, betul nggak? Sama seperti kita. Setuju semua teman-teman? Kalau diibaratkan dadu, 4 orang yang mau bintang 8-nya ini angka 6 di dadunya. Lah teorinya kan begini Bapak Ibu. Apakah lemparan kita itu selalu keluar angka 6? Ada yang berani jawab? Pasti Pak. Karena pakai rumus arah angin, geometris, gravitasi dan titik segala macam. Kalau saya putar dengan putaran kemiringan sekian, pasti keluar 6. Itu tuh orang-orang yang ibaratnya saya kasih contoh itu ya, yang pengen presentasi di Tiansi tapi langsung kepengennya join semua. Nggak ada. Kalau lemparan awal Anda ketemunya angka tuh bukan 6 terus, 1, 3, 4, 2, balik 1 lagi, terus nggak keluar 6. Jawab pertanyaan saya, yang Anda lakukan justru perbanyak melempar atau berhenti melempar? Terbanyak melempar dong. Jadi Pak, kalau saya ditolakin orang terus Pak, saya presentasi 10 kali kok ditolak semua. Saya ngomong justru ini bagus. Lu serius? Karena Anda semakin ditolak terus, semakin Anda waktu ketemu penolakan, artinya sudah dekat sama yang mau keluar angka 6. Yang penting Anda ngelempar terus, setuju nggak? Tapi ada nggak orang yang apes banget, lempar sampai puluhan kali, lempar sampai ratusan kali, nggak keluar angka 6 satupun? Nggak mungkin Bapak Ibu. Biasanya yang ada adalah orangnya berhenti lempar. Orangnya berpikir, lempar nggak ya? Enggak, nanti keluarnya nggak 6 lagi nih. Nanti keluar angka 1. Itu seperti itu. Jadi trauma biasanya pengalaman saya. Karena dia ditolak, dia berpikir presentasi yang kesekiannya pasti ditolak juga. Enggak loh. Ya, ini penting sekali Anda pahami hukum lempar dadu. Nah, jangan pernah takut ditolak, karena kalau punya saya prinsip Bapak Ibu, saya punya prinsip begini. Orang nolak Tiansi itu bukan sesuatu yang menakutkan. Cuman saya punya prinsip, dia belum tahu sekarang. Teorinya nggak ada loh orang yang nggak mau sehat, nggak mau kaya, betul nggak? Udah kaya pun ditambahin kaya plus sehat, mau nggak? Mau, cuman masalahnya pola pikirnya, paradigmanya belum terbuka. Jadi kalau waktu orang nolak saya cuma ngomong pertama, ya sudah dia belum tahu, nanti saya follow up lagi. Tapi saya berpikir begini, mendingan saya ditolak. Tahu nggak kenapa? Karena minimal berarti saya presentasi. Setuju Bapak Ibu? Daripada saya nggak pernah ditolak, bahaya Bapak Ibu. Berarti Pak Adi lagi tidur di rumah, serius. Saya tahun kemarin saya buka aib aja.
2013 pertengahan menjelang akhir sampai 2014 akhir sampai awal tahun 2018 saya santai sekali. Ya jujur aja saya buka aib ya, ini mumpung ada leader-leader ada, saya presentasinya sebulan nggak ada 10 dan luar biasa yang mungkin turun. Ya tapi di dua kaki ini stabil memang, karena memang ini sudah dua kaki yang memang saya puji Tuhan memang saya dapatkan dari hasil presentasi yang saya kejar dulu. Tapi begitu saya sekarang mulai saya komit sama diri sendiri per awal tahun kemarin, pokoknya 15 kali per bulan, titik. Apapun yang terjadi. Kalau misalkan kurang pun saya sering ngajarin ke grup saya kadang kan punya temen, kadang punya teman main hobi atau apa, saya sampai ngomong, aku tak latihan presentasi, kowe denger, kira usah join. Nah gituin. Tapi yang penting saya ngomong, karena sudah saya ngomong berarti saya presentasi, oke satu, itu saya. Ya kemarin saya diajak main basket sama teman saya nggak main basket. Tapi saya cuma ngomong begini, oke aku datang, nanti habis itu kita ngobrol apa segala macam, tapi aku minta waktu, aku mau ngomong sama kamu 5 menit. Alah kok gitu, ngomong garip ngomong, dia inti ngomong gitu. Dia kan nggak tahu saya mau ngomong apa, betul kan? Ya boleh nggak aku ngomong sama kamu 5 menit, mau aku teko, tak susul, aku bilang gitu. Ya wis ngomong apa sih, ngomong nih ngono. Nah sudah sampai sana saya ngomong, boleh ngomong toh? Nih lo, aku message, enggak aku nek tiasi mau, dia bilang gitu. Loh sudah janji lo, kau tidak join nggak apa-apa. Ya tapi dengerin dulu, kau lihat mau ketemu singkat kata, nanti saya kasih contoh. Ya singkat kata memang dia belum mau join, ya tapi per hari ini dia sudah pesan barang sama saya hampir 1 juta. Tapi kan itu hasil dari presentasi. Ya, tinggal saya ngomong, saya nanti akan follow up mengenai bisnisnya, netnya juga sudah saya tinggalin, nanti akan kasih contoh. Jadi intinya jangan pernah takut ditolak, karena ditolak itu biasa, wajar. Kalau nggak pernah ditolak justru bahaya itu. Ya nggak tahu Anda mungkin di dunia mana gitu ya. Nah ini yang kedua penting sekali, nyambung yang tadi saya bilang. Dulu saya waktu getol-getolnya ngejar good planner, yang saya lakukan presentasi saya tuh lengkap sekali. Jadi kayak bikin OP kecil di depan 1 orang, serius. Sampai klip Henderman, klip apa itu saya setel semua. Memang saya luar biasa karena saya belajar, itu saya bisa mempresentasikan dengan semangat, yakin, lengkap dan detail. Dan luar biasanya, baru kerasa, begitu orang yang nggak join, saya langsung kering tenggorokan saya rasanya. Serius, saya baru kerasa, ini nggak bener nih kalau kayak gini terus. Saya bisa lama-lama, dua kok kemungkinannya ya. Yang pertama suara saya habis, ya yang kedua telinga dia rusak gitu ya, karena kan lama saya cerita itu, saya hampir, jadi setiap saya waktu presentasi saya hitung rata-rata hampir 1 jaman. Dan luar biasanya Pak Adio ngelakuin itu sehari 3-4 kali loh. Ada kebayang nggak dia? Makanya saya gila, saya presentasi sehari 1 orang aja dengan cara yang lengkap seperti itu, ini telak udah mau putus rasanya. Terus saya nanya ke Pak Adio, nah kamu hari ini berapa persen? 4 orang berusaha, wih buset. Saya cuma dalam hati, Tuhan kuatkan dia gitu ya, serius. Ya tapi saya baru sadar Pak Adi, ternyata itu nggak bener. Maksudnya salah enggak sih? Tapi itu saya baru terakhir saya ditegur guru saya, masalahnya kalau presentasinya itu bisa lengkap dan jelas ya, saya nggak bisa. Saya baru mikir di situ, waduh iya ya. Akhirnya saya rubah. Jadi sekarang saya kalau siap presentasi nanti saya akan kasih contoh singkat dan simpel. Yang penting itu Bapak, sesingkat mungkin, sesimpel mungkin, ya semakin bagus. Itu ternyata yang baru saya tahu dan saya lakukan di kaki-kaki saya baru jalan Bapak Ibu. Ya saya nggak perlu ngajari presentasi terlalu hebat, yang saya kasih benang merahnya ini dia ngelakuin dengan simple, ya dan nggak terlalu bertele-tele, jalan malahan. Nih ya, nih tidak perlu selengkap OP. Kemudian jangan dibiasakan pakai alat atau gadget yang canggih. Ya dulu saya selalu pakai laptop kemana-mana. Ya pernah juga pakai apa itu? Yang seperti Samsung tapi agak besar, apa sih, tablet ya pikiran saya keren kampus gini ya, paradigma khusus gitu kan ya. Nah ternyata yang saya presentasi nggak ngeliat saya tapi ngeliat tablet saya gitu, keren gitu ya, cuma dia beli di mana gitu ya. Nah artinya apa sih, nggak menjamin kok Bapak Ibu ya. Sekarang saya kalau presentasi pakainya cuma ini tapi yang kecil, karena nanti saya sebentar lagi akan kasih contoh caranya. Nggak nyampe 10 menit percaya saya, 5 menit lebih sedikit, 7 menit 8 menitan. Ya, itu kalau Anda nanti mau lakuin dan Anda mau latih itu, ya pasti akan gampang sekali. Ya, nah, tapi yang kecil karena ini kan gede. Jadi saya pakai itu terkadang malahan saya nggak pakai apa-apa. Saya cuma pakai kertas, saya oret-oretin, saya kasih visinya, saya kasih anunya, kemudian saya promo produknya. Biasanya produk saya pasti bawa, demo produk saya pasti ada. Nah, itu nanti yang saya akan kasih contoh ya. Nih, usahakan ada demo produk dan sampel produk seperti yang saya bilang.
Makanya saya ngomong terutama ke yang anak-anak muda nih ya, saya lagi bangun di mereka punya kesulitan memang. Ini bukan alasan, tapi Anda nanti konsultasi dengan leader Anda. Karena ada beberapa orang yang belum tentu bisa stok produk. Saya Bapak Ibu memang minimal kalau saya pergi kemanapun, saya ketemu teman, saya prospek orang baru, saya follow up, saya selalu bawa produk. Kalsium, Mooncott, teh itu selalu standby. Karena saya punya pikiran begini, begitu orang ini ngomong ya, langsung saya kasih. Daripada saya ngomong nanti ya, saya ambilin besok ya, besok di telepon sudah nggak mau nanti, kan bahaya. Mendingan saya harus ready. Kecuali kalau memang produk-produk yang biasanya agak saya sering kurang bisa laku, saya nggak stok. Tapi kalau Mooncott, kalsium, teh, citosan, spirulina, waduh itu mau stok berapapun pasti habis. Asal saya cerita loh ya, sekali lagi, kalau gitu Pak Ade bilang stok berapapun pasti habis, saya mau nyetok 50 juta tapi nggak persen, ya nggak habis Bapak Ibu. Maksud saya Anda stok kemudian Anda cerita bawa kemana-mana. Nah tips untuk yang memang mungkin uangnya, mungkin Anda masih baru, belum cukup, pakai box atau kemasan bekasnya, minta ke stokis. Serius, itu efektif. Misalkan Anda tawarin nih, ini ada bisnis bagus, nah ini salah satu produk, ini paket peninggi loh, bisa untuk ini. Anda bawa boxnya, minimal dia bisa pegang, dia bisa lihat, itu lebih efektif. Kemungkinan closingnya lebih gede, apalagi ada demo produk, ya. Nah, ini penting juga Bapak Ibu. Di akhir presentasi closing dong. Maksudnya apa sih Pak closing itu? Kan yang penting presentasi. Saya punya pengalaman. Salah satu bintang teman saya dari bintang 3 1 tahun nggak naik bintang 4. Tapi saya tahu orang ini presentasi karena setiap dia kemudian berbicara di home meeting, waktu dia presentasikan di depan saya sampai ngomong coba presentasi kamu, saya bilang gitu. Bagus, presentasinya bagus. Cuman saya baru tahu masalahnya setelah 1 tahun. Saya temenin dia dan kebetulan yang di prospek teman saya baru sadar, Masya Allah. Ya saya dalam hati ya, terus saya tanya ke dia, kamu setahun nggak begini terus? Saya kasih tahu intinya, dia presentasikan dengan lengkap seperti saya, luar biasa bagus anaknya, dan cara ngomongnya semangatnya luar biasa sekali. Tapi setelah selesai presentasi cuma ngomong gini, makasih ya kok, aku sudah ceritanya selesai, thank you kok, tak pulang ya, pulang. Terus dia ngomong dia, kau double closing, loh maksudnya closing apa kan sudah selesai, udah closing, udah selesai presentasinya, bukan, maksudnya gini loh. Closing di akhir presentasi itu tanya dong. Misalkan begini loh, Pak, ini kan tadi saya sudah ceritain mengenai produknya dan mengenai ini pengembangan usahanya. Intinya bagus sekali. Kira-kira Bapak mau yang mana? Atau Bapak mau langsung bintang 2 atau bintang 3 dulu? Kasih pertanyaan Bapak Ibu. Tawarin. Ini ya lanjutannya. Pertanyaan arahan. Jadi minimal ada sesuatu yang membuat dia berpikir dan kita mengajukan pertanyaan. Dan hati-hati Bapak Ibu, jangan nanya begini, Pak, apa mau join bintang 1 dulu? Parah itu. Kalau saya minimal yang saya tembak 3 atau 2 minimal. Oke, kalau gitu misalkan Pak gimana Pak kalau nggak tertarik semuanya? Minimal saya ngomong gini, oke, nggak ada salahnya apa kamu coba dulu aja produknya, bagus loh. Udah teh dulu lah, kamu nanti rasain. Nanti kalau kamu sudah nyoba tehnya, nanti kita kapan-kapan ketemu lagi, coba menurutmu gimana? Tahu mungkin ini tehnya nggak mahal tapi bagus untuk jaga kesehatan kan biasanya nanti setelah didemoin. Tapi intinya Bapak Ibu, kalau Anda di closing akhir presentasinya ini nggak ada, ya Anda nggak closing. Maka Bapak Ibu, dan jangan takut loh Pak, nanti kalau nggak enak gimana Pak, dipikir maksa. Kan nanya, bukan maksa, betul Pak? Ya tapi nanya, tapi sambil begini, awas nggak join dia, nggak juga ya. Maksudnya gini Bapak Ibu, pertanyaan kadang itu mendorong. Biasanya begini, orangnya sudah dengerin, sudah apa? Saya ngomong begini, gimana Pak? Menurut Bapak produknya yang bagus atau bisnisnya yang bagus? Ya tapi saran saya sih Pak, kalau bisa sekalian Pak, Bapak sambil coba produknya, ayo Pak sama-sama kita bantu nanti kita kerjain produknya. Begitu. Kalau sama teman saya ngomongnya bro produknya coba tapi mending member. Nek kamu nggak percaya nanti, ya nanti ayo kapan coba aku kenalin temenmu. Nah ini saya kasih tahu rule-nya begini. Nih ya. Tinggalkan alat bantu penting juga. Jadi setelah closing, pengalaman saya Bapak Ibu, supaya Anda bisa follow up, Anda pakai alat bantu. Ya, mau pakai netpi, boleh. Ada brosur juga, kita bisa punya brosur. Ada juga ini buku. Buku ini bukan cuma buku mengenai produk, tapi kita punya buku-buku seperti Cash Flow Quadrant, seperti yang Business School. Itu untuk buka paradigma orang, terutama yang karakternya seperti saya dulu. Saya dulu berpikir hidup harus kerja, harus karir setinggi-tingginya, kerja sampai tua pensiun.
Waktu itu saya berpikir begitu. Tapi luar biasa sponsor saya waktu itu kirim satu buku Cashflow Quadrant. Dan luar biasa memang sampai sekarang. Makanya kenapa saya ngotot jalanin Tianxi, karena pola pikir saya setelah saya baca buku itu berkali-kali berubah. Dan saya sekarang sangat tidak tertarik sekali dengan pekerjaan yang di kuadran kiri. Percaya saya, banyak teman-teman saya sekarang kerja ngajain opsi inilah, ngajain usaha ini, buka ini yuk deh, buka ini. Saya ngomong enggak, mendingan kau ikut aku MLM ya. Tak gituin Bapak Ibu. Karena ini saya ibaratnya begini loh, saya udah melangkah nih dari kuadran kiri, nanti Anda baca bukunya ya, mau berpindah kuadran kanan. Terus separuh kakinya ditaruh lagi di kuadran kiri lagi, kan konyol Bapak Ibu, betul nggak? Maksud saya sih, saya berpikirnya begini, saya akan kembangin. Kalau saya loh ya, nanti Anda konsultasinya dengan pengundang Anda baca buku itu. Kalau saya punya pola pikirnya begini, saya akan bangun aset saya dari sekarang sampai sebesar-besarnya, minimal outlier. Hasil dari aset saya ini saya investasikan. Itu aja nanti saya maunya Bapak Ibu. Nah, investnya terserah Anda suka di mana. Ya seperti upline saya, ada yang suka di emas, di cokim, ada yang suka di tanah, di properti, terserah. Tapi harus punya sumber asetnya dulu. Tapi nggak mau Bapak Ibu sambil bangun aset sambil mau terus kerja, enggak. Capek Bapak Ibu, 13,5 tahun cukup. Jadi sekarang jangan pernah nawarin Pak Ade sebuah pekerjaan yang kuadran kiri, nggak mungkin mau. Nggak mungkin mau Pak Ade ya. Kemarin teman saya ngomong, Pak ini tak kenalin temanku ini lagi mau buka ini, bisa nggak nalangin dana inilah, cari ini, butuh investor. Saya ngomong no. Ya, jangan harap nggak mau kalau mau ikut saya MLM. Karena gini loh Bapak Ibu, hati-hati ya, terutama ya. Saya kasih tips aja. Saya punya teman yang banyak ketipu karena ditawarin model seperti itu. Ceritanya ada temennya yang lagi buka usaha ini, dia kekurangan modal, dia minta tambahan butuh modal segala macam. Dia ngomong, pokoknya nanti saya ngelola, saya ini segala macam. Percaya saya Bapak Ibu, nggak akan bisa. Teman-teman Bapak Ibu, kadang saudara-saudara, keluarga-keluarga, tapi percaya saya, pengalaman saya Bapak Ibu itu celah. Dan biasanya bisa nipu kita itu orang dekat atau orang jauh? Orang dekat. Serius. Jadi kadang kemarin saya punya sepupu pun datang jauh-jauh, dia tahu, mungkin dia ceritain, mungkin kan mama saya kan sekarang cerita kemana-mana, wah dia sudah nggak kerja karena sekarang cuma Tianxi tok, udah sekian. Dia datang ke saya, dia ngomong, saya mau buka ini kok, saya butuh modal gini, kok mau nggak pinjemin nanti bagi hasil gini. Saya ngomong sorry no. Ya kamu mau bilang saya saudara tapi apa, tapi maksud saya begini, saya nggak mau nambah pikiran. Saya nggak mau nanti jadi masalah. Mendingan saya fokusin di saya, pokoknya Tianxi-nya harus jadi, asetnya harus jadi. Nanti kalau aset saya sudah jadi, boleh deh tawarin saya macam-macam. Gitu Bapak Ibu. Ya saya kasih contoh, Anda good client nih, bonus Anda 200 juta per bulan Pak. Misalkan Anda ikut investasi terus investasinya belum Pak, tapi nggak masalah, karena bulan depan dapat 200 juta lagi. Stres ya Anda kira-kira? Enggak pasti, betul nggak? Tapi kan asetnya punya dulu. Jangan Anda sekarang penghasilannya mepet, Anda cari-cariin uang dengan cara apapun, terus Anda ikut investasiin yang macam-macam. Apalagi hati-hati, sekarang banyak yang kedoknya MLM nawarin seperti itu. Ya kemudian banyak orang tergiur. Nah itu dia masalah ya. Ini sedikit melebar. Nah yang terakhir, jangan lupa janjian untuk follow up lagi. Nah gini Bapak Ibu, presentasi itu supaya nanti bisa follow up. Di follow up supaya terjadi presentasi berikutnya. Itu baru namanya jalan Bapak Ibu. Jadi saya sering ngomong ke grup saya punya beberapa kaki aktif, ada 2 jalur aktif yang sekarang saya lagi pegang langsung. Memang luar biasa, makanya saya repot sekali karena kemana-mana. Dan ini yang terakhir ternyata mecahnya ke Kendal. Ya kemarin saya waktu ke Kendal, saya ngobrol dengan beberapa membernya dan luar biasanya sangat positif. Dan rata-rata anak muda lagi. Ya dan memang saya lagi berencana nanti setelah bulan ini pun saya bakal sering ke sana. Ya saya pengen bangun OP di sana, saya juga udah cerita sama Jeffrey juga. Jadi intinya Bapak Ibu, saya kalau mau ngetes kaki jalan apa enggak gampang. Habis saya presentasi, dia join, kemudian saya follow up, saya ajak untuk janjian ketemu sama presentasi berikutnya, dia udah mau, selamat. Calon berarti. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Tapi kalau orangnya sudah join, tapi terus dia belum mau ngapa-ngapain, cuma mau pakai produk tok, cuman masih mungkin dengerin NetPi tok, datang OP tok, saya belum berani anggap itu kaki jalan. Saya ngomong, wah ini masih perlu follow up nih, masih perlu yakinin. Tapi kalau saya Bapak Ibu, presentasi supaya bisa follow up. Setelah di follow up, dia bisa presentasi lagi. Itu muter. Kalau bisa seperti itu, selamat. Tinggal Anda nanti arahin PBO, dampingin, kasih contoh, mentoring segala macam. Tapi ininya harus running. Jadi ngapain Bapak Ibu Anda nungguin orang yang habis Anda prospek join terus nggak gerak-gerak Anda tungguin? Wah kalau saya paling anti Bapak Ibu.
Saya ngomong sama grup saya yang lain pun, sorry ya, ini grupnya yang ini, BBM saya pun nggak saya jawab. Oh ya, ya biarin aja dulu, itu cuman gini-gini toh. Fokus sama yang jalan, fokus sama yang sudah running. Ngapain ya belum mau dipikirin, ngabisin waktu capek bareng Anda, akhirnya stuck bareng. Ah ini loh, aku kok gak aktif gak jalan-jalan, gemes saya ada. Kalau bener, saya tuh paling gemes. Jadi ingat ya, terutama buat wahai grupku tercinta, jangan nanya sama Pak Ade itu ya, oh gimana ya, oh ini gak jalan-jalan. Saya sebetulnya jujur, jawab pertanyaan itu paling males, paling bete saya. Ya cari yang lain dulu, simple kan? Ngapain mikirin? Ada lagi yang luar biasa, bagi tipsnya dong supaya bisa follow up jitu dan orangnya mau aktif. Wih, Bapak Ibu, kalau Pak Ade bisa kayak begitu, eksekutif director, gak ada Bapak Ibu, ya follow up aja pokoknya. Gimana Pak caranya yang tepat, yang benar, pokoknya kalau habis saya follow up orangnya langsung aktif. Aduh Bapak Ibu, kalau itu Pak Luis pun bisa ajarkan, sudah diajarkan. Tapi masalahnya nggak tahu, itu semua misteri, ya. Nah, semua ada harganya. Sebelumnya saya akan kasih contoh tadi siapa yang mau, Anda boleh menitin dan Anda boleh rekam, boleh dengar apa yang Pak Adi presentasikan ini berapa menit, ya. Oke. Ayo Eli. Ada yang bisa bantuin pegang mic satu nggak ya? Nggak usah pakai ini, pakai mic ya. Pakai mic, tolong pegangin gini aja. Tolong ya. Ingat teman-teman, intinya saya akan kasih contoh mulai dari bikin janjinya dulu gini. Sekali lagi ya, daftar nama sudah pada bawa belum? Ya kalau yang sudah bawa, Anda lihat ya, yang saya lakuin biasanya begini. Saya ngomong, halo kamu di mana? Segala macam. Intinya apapun yang kita bisa lakuin, intinya saya harus bisa ketemu dia. Besok siang kamu ada waktu udah? Ketemu yuk, makan bareng yuk. Sekalian yuk makan siang bareng. Loh Pak katanya nggak boleh bayarin makan-makan. Enggak, maksud saya gini loh. Anda makan siang nggak sih kira-kira tiap hari? Iya. Hah? Makan siang nggak? Pertanyaan saya. Lah ya wis makan siangnya barengin temen kan enak loh, betul nggak? Bukan berarti kan harus keluar uang lebih untuk, bukan. Intinya apapun Anda lakuin supaya bisa ketemu. Intinya saya nggak akan ngomong panjang lebar. Bahkan kalau dia sudah mulai nanya-nanya, tumben mending bla 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 segala macam. Sorry ini aku posisi lagi di jalan. Wes see you besok ya. Oke, see you besok. Selesai. Ada kalau pakai BBM, pakai SMS, nyelanjut terus Bapak Ibu. Ya tiba-tiba nanti masuk ke curhat masalah cinta-cintaan segala macam lebar. Ya, benar nggak? Ya, ingat kan, apa sih prioritas utamanya kalau memang saya mau prospek, mau nawarin usahanya, konsepnya, ya bikin janji ketemu titik. Nah, setelah ketemu nih tips saya, Anda boleh lakuin, nanti Anda boleh kembangin sesuai dengan kondisi Anda. Biasanya nggak langsung saya tembak flip chart, kaget dia. Saya biasanya ngobrol dulu, gimana anaknya, terus sekarang ngapain sih bukannya? Saya puji dulu biasanya. Ya serius, saya dapat satu ex teman kantor saya, orang kaya Bapak Ibu, dia punya suami usahanya BPR sama batubara, luar biasa nggak? Dan ketemu sama saya ada beberapa teman-temannya, cuman saya puji terus. Wah enak tuh kamu sekarang udah apa-apa, uangnya banyak belum? Terus saya puji terus, enak tuh, sudah usah kerja ini. Nah biasanya orang kalau dipuji, digulung-gulin dia curhat. Tapi aku jujur ya, dia bosen aku. Sebetulnya pengen punya apa kayak kegiatan yang positif. Ini dia. Iya kan, ya bisa itu. Nah intinya setelah saya ngobrol, nggak usah lama-lama, pembukaan nggak usah lama-lama. Ya Anda harus ingat, fokus Anda adalah Anda mau presentasi. Itu harus mindset dulu. Mau presentasi, mau prospek. Nah pertanyaan pancingannya begini. Contoh nih, nama teman saya misalkan, ketemu, kamu punya waktu nggak 10 menit? Aku pengen tunjukin kamu, waduh konsep bagus. Boleh nggak aku ngobrol sama kamu 10 menit? Jujur aja, pertanyaannya apa? Biasanya jawabannya apa? Bisa. Mau ngapain kan? Ya wis ini tak ceritain. Aku pas bawa proposalnya, aku cuma perlu waktu 10 menit aja. Nek kamu punya waktu 10 menit, boleh nggak aku ngobrol sama kamu? Minimal sharing deh. Wah kita sudah ketemu. Ngotot Bapak Ibu. Ngotot itu bukan maksa loh. Tapi intinya berusaha yakinkan dia bahwa kita cuma mau cerita, kita mau share. Minimal ya, saya ada teman yang nyebelin karena dia sudah tahu saya MLM. Wah pasti tiap sih menaik bro, saya ngomong gitu. Minimal harus ketemu. Tak cerita lah gitu. Serius saya ngomong gitu. Kamu tidak usah join, tidak apa-apa. Kamu sudah tahu aku MLM kok, tapi mumpung ketemu, nah bidep-bidep tak cerita lah. Ya mungkin karena saya ngotot begitu Bapak Ibu. Biasanya teman saya, cepet, aduh siswi loh, melu mau. Nah, tapi kan minimal sudah ada kata ya untuk dia dengerin. Nah saya langsung ngomong gini, intinya gini nih, hidup itu cuma 2. Anda boleh menitin dari sekarang.
ada kesehatan, kesejahteraan. Dua-duanya ini penting. Nah, yang pertama saya mau infoin, banyak orang yang sebetulnya nggak sehat loh, sehat bermasalah. Dan itu karena apa? Karena ini loh, handphone, radiasi, merokok, makanan kita segala macam, ya kan? Nah, ini kan bahaya banget. Nah, aku mau ceritain kamu nih loh, ada satu produk kesehatan bagus banget. Ini intinya dari Cina, bahannya alami dan resepnya penghargaannya internasional. Ini loh, mungkin kamu sudah pernah dengar. Biasanya kan orang begitu. Ya, ini nama perusahaannya Tianjin International. Kantor pusatnya di Tianjin, Cina, dan ini pabriknya gede sekali. Artinya apa? Kita nggak usah khawatir kalau kita mau pakai produk ini, kita sampai kapanpun produk ini akan terus ada. Daripada di tempat lain yang nawarin, habis ini produknya kosong. Hati-hati, ini bagus banget ya. Nah, pemilik kita, ya ini salah satu orang terkaya di China, namanya Mr. Li Jingliang. Bahkan dia setiap masuk ke satu negara selalu diterima pemimpin negara. Nah, kamu nanti kalau mau lebih jelasnya nanti tak kasih brosur. Ya, ini kita lanjut dulu. Nah, ya konsepnya pencegahan intinya. Ada 3 macam produknya: pembersih, penyeimbang, penguat. Nanti lengkapnya tak kasih contoh-contoh brosurnya. Nah, cuman saya mau cerita aku tuh dulu teh ini ya, Jiang City ini bagus banget. Aku punya teman asam urat sudah tahunan, berat badannya tidak turun-turun, ke belakang susah. Sesuaikan Bapak Ibu, kalau dia cewek agak gendut, teh langsung maksudnya. Ya intinya ini loh, Anda harus smart, artinya begini, Anda nggak perlu bacain semua produk, tapi Anda pilihin yang tepat. Nah, biasanya langsung saya kasih ke satu produk kesaksian. Nah, ini yang pembersihnya. Nah, yang penguatnya saya biasanya ceritainnya langsung Mooncott. Mooncott ini ya, saya luar biasa sekali. Ini saya pakai dalam waktu 2,5 bulan. Aku punya flek paru-paru itu sembuh. Suamiku kan rokok tuh. Nah, kamu dong, kan pernah ketemu. Ya, tapi intinya kan tanya, kalau misalkan Pak, kalau nggak tahu suami yang rokok gimana? Tanyain, suaminya merokok nggak? Atau misalkan kalau yang cowok, Bapak merokok nggak? Gitu. Atau ayahnya merokok nggak? Misalkan yang remaja atau apa? Ini kok bagus. Pengalaman saya Bapak Ibu, Anda nggak perlu bacain spesifikasinya detail, tapi Anda perlu kasih kesaksian. Itu lebih kena. Pengalaman saya begitu. Ya, nah. Kemudian kita masuk nih produk utamanya ini yang luar biasa, kalsium, karena ini utamanya dari Tianjin. Nah, kalsiumnya ada 3 macam. Yang pertama, kedua, sama ketiga. Yang pertama untuk dewasa umum, terutama untuk wanita, karena wanita kan hamil, menyusui, sama mens, menopause. Bentuknya bubuk. Jadi ini nanti diseduh, pakai air hangat diminum. Rasanya enak. Ya, nggak yang enak kayak susu, enggak. Nah, ini bisa juga untuk variasi pakai peninggi badan. Wah, ini yang lagi tren sekarang. Nah, kalau kalsium kedua khusus untuk diabetes. Nah, ini loh, papiku pakai ini dari gula darah 500 turun jadi 200. Dan sampai sekarang tidak pernah pakai obat apa-apa lagi. Ya, cuman ini dong. Nah, kalsium 3 ini untuk anak-anak. Nah, makanya untuk anakmu bagus nih. Kasih tahu biar anakmu pintar ke sekolah. Serang Bapak Ibu, dia sayangnya di mana? Serang terus. Oh, ini untuk anak bagus. Segala macam bla bla bla. Nah, intinya setelah produknya selesai, nanti kamu tak pinjemin brosur, kamu bisa baca-baca. Nah, ini ya. Kenapa aku makanya pengen ngajak kamu? Ini loh, aku pengen cerita. Nah, tadi kan yang pertama kesehatan, yang kedua mengenai kesejahteraannya. Nah, ini yang banyak orang lakuin. Jadi pakai paradigma umum. Kerja cari penghasilan, nggak kerja penghasilan selesai. Ini juga aku dulu lakuin. Nah, sebetulnya aku pengen ngasih tahu kamu ada satu konsep yang bagus banget, yaitu konsepnya paradigma, yaitu bangun aset. Jadi kerja, kita bangun aset kan. Asetnya ini nanti jadi penghasilan, waktu kita nggak kerja lagi, penghasilannya akan terus datang. Nah, singkat kata, ya ada 3 tahap awal, kamu boleh pilih. Cuman saya rekomennya kalau bisa yang di tahapan 3. Saya jelasin dulu. Tahapan 1 cuma murah, 99.000 plus 1 produk. Kamu langsung dapat diskon 15%. Nah, di tahapan 2 dengan aturan main yang peringkat tidak turun omset akumulasi tanpa batas waktu, sampai 550.000 kamu masuk tahapan 2. Sampai 2.200.000 kamu masuk tahapan 3. Nah, tak saranin yang 3. Kenapa? Karena ini loh, misalkan kita cerita kayak saya nih sama kamu, cuma cerita toh. Bahkan nanti kita bisa bantu juga ajarin caranya cerita. Tapi kalau Eli bintang 2 dapat 1 bintang 3, cuma 110. Tapi kalau kita udah bintang 3 ketemu 1 cabang bintang 3, dapatnya 320. Bedanya ini hasilnya sama-sama loh kerjanya, tapi hasilnya beda. Tak rasa sih kamu sih jujur gini, pengen yang hasilnya dikit apa gede? Yang gede pasti. Nah, minimal bintang 3. Toh produknya kita nanti bisa pakai, bisa sambil ceritain ke teman juga gitu. Ya, nah
Kemudian cara pengembangannya simpel, jadi gini loh gampangnya. Kalau kita sudah bintang 3, nanti kalau ada 3 sampai 4 orang teman yang bintang 3 juga, ingat aturan mainnya. Ini yang istimewa. Peringkat tidak turun, omset akumulasi. Nah, kita naik bintang 4. Gitu. Dan kita lakukan ini dalam waktu 2-3 tahun dari sekarang. Ingat ya, kalau kita bisa bintang 4, tadi kan kamu ngerti caranya bintang 4. Teman-teman kita yang kita ajari bisa bintang 4 juga. Bisa, peringkat gak turun, omset akumulasi kok. Begitu teman-teman kita 5, kita naik 6 dan seterusnya. Sampai kita di tahapan 8 ini, penghasilan kita kurang lebih 40 juta per bulan. Lumayan banget orang. Bayangin ya, 2 tahun, modal cuma maksimal 2 juta. Itu pun dapat produk. Tapi kita kerjakan dengan serius, 2-3 tahun, penghasilan 40 juta. Tak rasa sih, memang mungkin kamu sudah punya uang pun, tapi kalau ada tambahan 40 juta, lumayan banget. Lumayan kan, bisa kasih untuk orang tua, bisa untuk anak dan yang lain-lain. Jadi maksud saya adalah semangat batunya. Ya, jadi kita presentasi itu kan untuk dia, untuk prospek. Jangan begini, bintang 8 ini 40 juta, saya udah bintang 8 loh. Saya itu percuma Bapak Ibu, nggak akan anu. Saya kalau cerita itu selalu ke prospek, tujuannya ke prospek, intinya begitu ya. Nah kemudian, bayangin juga ya, masih plus dapat ribet-ribet. Ini kita bisa bintang 5 bisa success trip, bintang 6 bisa Scoopy, bintang 7 bisa glory trip, bintang 8 bisa family car. Tak rasa memang keluar negeri dan ribut-ribut ini kayaknya mungkin, ini kalau ceritanya sponsoring up ya, mungkin kayaknya buat bapak atau ibu nggak tertarik atau biasa. Tapi menurut saya, kalau bisa dapat gratis kenapa enggak? Dan kebayang juga, biasanya saya ngomong gini, kalau berkat info ini, bapak atau ibu bisa bantu teman-teman bapak yang belum pernah keluar negeri. Gara-gara diajak Tiansi, dia bisa keluar negeri. Bisa ngumrohin keluarga, bisa ngumrohin ibu. Itu gimana nih kira-kira rasanya? Mantu orang belum. Nah, jadi maksudnya serang juga sisi sosialnya. Jangan cuma yang ditawarin ke dia, mungkin dianya nggak tertarik. Tapi begitu disentuh sosialnya, bisa jadi dia kena. Ya, nanti kita bisa sambil jalan ya. Nah, plus kalau kita di tahapan internasional itu ada bonus sharing internasional. Nah, intinya ini peluang yang bagus banget. Sebetulnya saya kepengen ngajak kerjasama sama kamu. Nah, kira-kira kamu mau ambil yang bintang berapa? 3 atau 2 dulu? Coba dulu, mau coba produk dulu. Oke, produknya apa ya kira-kira kalau boleh tahu? Oh, baru. Oke, ya. Nah, ini sudah masuk ke closing. Yang pasang timer tadi saya pas cerita ngalor ngidul. Berapa menit? Hah? 7 menit. Maksud saya adalah kebanyakan orang karena saking groginya, ini baca ini lengkap. Padahal sebetulnya pengalaman saya, Anda lengkap pun nggak kena. Tapi yang penting sewaktu Anda ajak ngobrol, Anda serang dia. Serangnya bukan serang yang apa, tapi perhatikan nggak tadi? Intinya yang saya serang tuh anaknya, orang tuanya, suaminya, kehidupannya. Kalau ini nanti bisa begini, kalau ini bisa begitu. Intinya buat dia terus. Ya, oh ya, nah ini habis ini. Nah, sewaktu tadi Eli bilang mau coba produk dulu, biasanya saya lakuin gini. Li, ya ingat sekali lagi. Nepi, ini penting. Ingat kan, kalau bikin janjiannya sudah tahu orangnya mau sama siapa, Anda minimal kan ngerti orang itu. Minimal ngerti lah latar belakangnya. Anda bisa pilih nepi yang cocok buat dia. Apapun itu nanti Anda tanya pengundang Anda, karena nggak mungkin saya bahas di sini. Tapi intinya begini, thank you sudah ketemu. Nanti pembalutnya, abis ini tak antar langsung ya. Atau pas kalau saya ready, memang saya jujur pembalut itu hanya stok untuk demo. Jadi jarang banget, karena memang saya serang biasanya kalsium, uncot, spirulina, citosan. Itu yang saya push terus kalau setiap prospek. Nah, saya biasanya ngomong sama Eli begini, thank you kita udah ngobrol. Ya harapan saya sih kita bisa kerjasama ya. Karena aku tahu sih kamu punya potensi bagus loh. Nah, ini ada netting. Aku mau minta saran. Coba kamu dengerin apa yang tadi tak ceritain di sini. Coba kamu pelajari lebih lanjut di sini. Nah, intinya begitu masukin alat bantu. Mau didengerin apa enggak nomor 2. Tapi yang penting kasih dulu. Nah, nanti kalau sudah dengerin kabarin saya. Nanti baru kita ambil. Tapi dengerin doa ya ini sudah ngobrol lagi. Selesai pulang. Ada nggak 1 jam? Nggak ada. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, teman-teman, presentasi itu jangan jadi momok, jangan jadi sesuatu yang menakutkan. Tugas kita cuma ceritain aja, sesingkat sesimpel mungkin. Kemudian undang ke OP dan pakai alat bantu. Nah, kan pas ini misalkan presentasinya hari apa, OP terdekatnya hari apa, tinggal ngomong kalau besok Rabu kamu ada waktu, ayo datang sama saya. Aku pengen nunjukin ke kamu lebih nyata buktinya. Karena kan ini kan kita kan terbatas, kita kan ini ngobrol juga sebentar, saya ceritain juga sekilas, tapi kamu bisa pelajari lebih lanjut di OP-nya.
Kebayang kalau saya udah lengkapin semua di depan, terus dia datang ke OP, loh apa do deh saya ngomong katanya lebih lengkap, nah podo ya kamu sudah lengkap kok. Nah itu jadi masalah. Ternyata justru kalau biasanya saya buat sesimpel mungkin, bahkan beberapa tahapan pun nggak saya ceritain di depan, supaya maksud saya waktu dia ke OP, dia melihat sesuatu yang lebih. Misalkan lebih ada kesaksian Enderman, ada tahapan internasional. Tahapan internasional pun biasanya saya juga jarang ceritain di depan. Tapi nanti Anda tanyain dengan upline Anda. Ya, oke, thank you Pak Roy, thank you Eli. Ya, jadi kalau saran saya Bapak Ibu, saran saya ya, kenapa saya bisa begini? Saya orangnya melankolis, saya orangnya suka belajar. Saya belajar dulu di depan kaca, dan saya memang benar dulu menitip. Makanya kenapa saya berani ngomong tadi paling 7 menit maksimal 10 menit, karena saya udah buktiin berkali-kali, dan itu saya lakuin di depan kaca maupun waktu praktek pun saya lakuin. Dan hati-hati terutama para sanguin. Ya, saya punya satu leader yang sanguinnya habis, jadi akhirnya waktunya dia habis juga, gitu ya. Jadi dia prospek presentasi, habis itu ngobrolnya kelamaan. Jadi setelah ketemu orang itu bisa 2 jam, bisa 3 jam, karena keasikan ngobrol. Kalau saya nggak mau, karena kan ingat, ngejar 15 kali presentasi, ngejar 30 kali presentasi. Setelah saya presentasi, apapun hasilnya, saya tetap baik-baik, ditolak pun tetap senyum, ya, tetap kita ngobrol. Terus saya ngomong, El, thank you ya waktunya, nanti next time kita ketemu lagi. Aku tak pamit sih ya, kebetulan ada janji orang lagi. Gitu Bapak Ibu, udah, cari yang lain lagi, mikir siapa mana ya, gitu kan. Jadi itu kalau Anda mau lakuin terus, Anda pasti kepegang. Ya, nah intinya Bapak Ibu, next Pak slide-nya. Oke ya, Anda bisa lihat baik tadi poin presentasi maupun poin buat janji ketemu, yang Anda pelajari itu benang merahnya atau tulisan yang merahnya. Kalau itunya sudah Anda nangkep, percaya saya gampang sekali kok. Ya, dan terakhir ya, ingat Bapak Ibu, semua ada harganya, percaya saya. Ya, kita nanti yang besok Rabu belajar dari Pak Abdi Suwardin, Anda akan ngerti yang saya maksud ini. Apa yang maksud dengan bayar harga? Karena saya sangat senang sekali dengan Pak Abdi Suwardin. Dia salah satu leader yang bayar harganya luar biasa. Makanya jangan kaget kalau perkembangan bisnisnya dia sekarang juga luar biasa. Tahun depan dia bocorannya tuh diamond Bapak Ibu. Karena dia ini sudah punya 2 cabang baru di bintang 6, yang satu di Singapura infonya, yang satunya lagi di mana, di Sumatera atau mana gitu, luar pulau juga. Ya, jadi dia statusnya udah road to diamond udah ya. Tapi Anda nanti besok belajar dari dia. Intinya begini Bapak Ibu, semua ada harganya. Kita pilih, cuma ada 2, serius. Hidup ini cuma ada 2. Pertama, Anda bayar di muka. Contohnya kalau Anda makan di KFC, makan di restoran-restoran yang bagus, yang modern, biasanya Anda makan yang seperti itu, makan dulu atau bayar dulu? Bayar dulu, Bang. Anda coba KFC bilang, Pak saya banget bayarnya belakangan, saya makan dulu. Oh, diusir kamu ya. Ini apa namanya, prinsip yang pertama. Dan biasanya banyak orang nggak mau lakuin. Banyak orang yang memilih ini loh, bayarnya belakangan, serius. Tapi saya kasih tahu, saya udah lihat contoh-contohnya. Termasuk saya punya keluarga, saya punya om, saya punya kakek jadi adiknya kakek. Saya punya banyak saudara juga yang selama hidupnya nggak mau bayar harga dengan usaha keras, dan akhirnya bayar harganya di belakang. Jadi maksud saya adalah begini, 2 hal ini Anda nggak bisa hindari dalam hidup Anda. Anda boleh sekarang nyantai, Anda boleh sekarang nggak mati-matian di Tianji, Anda boleh nggak fight, nggak apa-apa. Tapi ingat pesan Pak Ade, suatu saat Anda harus bayar harganya juga. Saya kalau nggak ngotot mati-matian 6 tahun yang lalu, mungkin sampai saat ini saya harus habis waktu saya di kantor. Mungkin saya masih stres dengan kerjaan saya, mungkin saya stres dengan segala kesibukan saya. Artinya apa? Keluarga saya, orang tua saya korbankan. Dan ingat Bapak Ibu, kalau saya pilih ini, bayar di depan. Toh nggak selamanya kok, cuma 2 tahun, 3 tahun dari sekarang. Setelah itu Anda bebas. Ya, selamat ambil keputusan, dan moga-moga kita semua mau bayar harga di depan. Go freedom, go diamond. Thank you.